Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Jamil Azzaini, seorang yang terus belajar bisnis dan terus berupaya untuk menginspirasi banyak orang dalam urusan personal development, leadership, dan spiritualitas. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya melakukan isolasi mandiri. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda, khususnya yang sedang menjalankan isolasi mandiri. Jadi pada 18 Juni 2021, berdasarkan tes PCR, saya dinyatakan positif COVID-19. Yang saya rasakan ketika itu dada sesak, badan meriang, dan menggigil. Dan tulang-tulang itu ngilu, ya, kehilangan penciuman, tiba-tiba pusing, mulut terasa pahit, selera makan kurang, dan suhu tubuh tidak stabil, ya. Dan di hari yang sama, istri saya dinyatakan juga positif COVID-19. Akhirnya kami melakukan isolasi mandiri di rumah kami di Jakarta. Dan di hari ke-8 kami melakukan PCR, dan alhamdulillah saya dan istri saya sudah dinyatakan negatif. Tetapi saya tetap melakukan isolasi mandiri, dan ketika itu dokter yang memantau saya mengatakan bahwa proses penyembuhan kami berdua termasuk cepat. Lantas, apa yang saya lakukan saat isolasi mandiri sehingga mempercepat proses pemulihan? Saya ingin berbagi 3 saja, ya. Yang pertama, saya menata perasaan dan pikiran saya. Mengapa yang saya tata itu pertama adalah perasaan dan pikiran? Karena menurut para ahli dan saya menyepakati segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berawal dari perasaan dan pikiran. Maka ketika saya dinyatakan positif COVID-19, langsung saya duduk bersimpuh sendiri di kamar dan bercengkrama dengan Allah. Dan ketika itu saya mengatakan, ya Allah, bila saya sehat walafiat dan tidak terpapar COVID-19, maka saya bahagia. Namun setelah saya sudah melakukan disiplin protokol kesehatan, ya, masih saja terpapar COVID-19, saya lebih bahagia. Mengapa? Karena yang pertama, yaitu sehat walafiat, itu adalah pilihan saya. Sementara yang kedua, yaitu terpapar COVID-19, itu adalah pilihanmu, ya Allah. Saya sangat yakin bahwa pilihanmu adalah pilihan yang terbaik untukku, karena engkau maha tahu atas segala sesuatu. Saya yakin ada pesan cintamu yang perlu saya dalami. Ada hikmah yang perlu saya petik atas penyakit ini. Terima kasih, ya Allah. Engkau memberi kesempatan kepadaku untuk istirahat di rumah. Memberi waktu kepadaku untuk bisa bermesraan denganmu. Engkau maha baik. Oleh karena itu saya yakin yang terjadi padaku adalah yang terbaik menurutmu, ya Allah. Itu dalam dunia psikologi, itu namanya acceptance. Kalau dalam bahasa agama yang saya anut, yaitu Islam, itu namanya ridho. Ya. Dan menurut seorang psikolog ternama, juga psikiater ya ternama, yaitu M. Scott Peck, ya, acceptance atau ridho adalah sumber kebahagiaan dan sumber ketenangan, ya, yang itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan bagi Anda yang sedang isolasi mandiri, ridholah terhadap ketetapan Allah ini, acceptance terhadap ketetapan Allah ini. Insya Allah Anda akan lebih happy, Anda akan lebih tenang, dan insya Allah Anda akan lebih meningkat daya tahan tubuhnya sehingga prosesnya jauh lebih cepat. Yang kedua, nggak boleh dong hanya menetapkan pada perasaan dan pikiran. Maka kemudian saya bertindak. Bertindaknya gimana? Bertindaknya sesuai arahan dari orang yang ahli di bidangnya supaya nggak ngawur. Nah, ketika saya bertanya kepada dokter, dok, ini obat mujarabnya apa biar saya cepat sembuh? Dan dokter yang saya tanya pun tidak tahu jawabannya.
Maka saya kemudian teringat ucapan Habib Umar Al-Hafiz dari Yaman. Beliau mengatakan, jika engkau tidak tahu dari mana memulainya, maka mulailah dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari saya dinyatakan positif COVID-19 yang kebetulan bertepatan dengan hari Jumat, saya pun berselawat 5.000 kali. Mudah-mudahan dengan selawat ini Allah memberikan petunjuk, memberikan jalan. Dan ternyata benar. Setelah itu saya mendapat ilmu dari berbagai sumber yang kompeten tentang apa yang perlu saya lakukan ketika saya melakukan isolasi mandiri. Ya, di situ diberi saran makan makanan yang bergizi, minum multivitamin khususnya vitamin C dan vitamin D, minum madu, probiotik ya, berjemur matahari antara jam 9 sampai jam 10 pagi, merebus air dan ketika airnya saat mendidih kasih minyak kayu putih dan kemudian kita hisap dengan hidung, keluarkan lewat mulut ya. Dan kemudian menonton video-video yang membahagiakan, yang lucu, dan kemudian berdiskusi dengan yang sama-sama isolasi mandiri, yaitu istri saya, dan diskusinya tentang hal-hal yang menyenangkan. Maka itu pun semuanya saya lakukan ya. Dan begitu itu sudah melakukan pada pagi, siang, sore hingga malam hari, dan sebelum tidur saya menuliskan hal-hal yang layak disyukuri dalam satu hari itu dalam buku tulis. Kebetulan saya punya buku jurnal syukur ini ya. Jadi semua yang saya syukuri ya, walaupun ini sebelum terkena COVID-19 saya juga sudah terbiasa. Tapi ketika kena COVID pun saya tulis kira-kira hal-hal yang perlu disyukuri pada hari itu apa. Semuanya saya tulis ya. Dirinci di sini jurnal syukur ya, jurnal syukur saya pada hari ini misalnya apa saja itu saya tulis. Dan ternyata ketika kita menuliskan jurnal syukur hari itu walaupun terkena COVID-19, suasana hati kita happy, bahagia. Kenapa? Ternyata banyak hal yang patut disyukuri pada hari itu. Jadi kalau ditanya apa 3 hal yang dilakukan ketika isolasi mandiri, yang pertama, tata perasaan dan pikiran, ridho, acceptance dengan keputusan Allah bahwa itu yang terbaik. Yang kedua, bertindak sesuai yang dianjurkan oleh para ahli di bidangnya. Kalau Anda ingin mendalami ini, saya sudah pernah menuliskan di website saya www.jamilazeni.com. Silahkan Anda cari di situ. Itu ada apa saja yang dilakukan yang sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga, menuliskan jurnal syukur. Insya Allah kalau kita bersyukur, nikmatnya ditambah oleh Allah. Salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat, nikmat bahagia, nikmat ketenangan batin. Jadi silakan hal ini dipraktekkan. Mudah-mudahan membantu Anda, terutama yang sedang isolasi mandiri. Dan jangan lupa, ketika Anda sedang isolasi mandiri, doa Anda makbul. Maka banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Jangan berdoa hanya untuk dirinya. Insya Allah itu juga akan membantu proses penyembuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, mendoakan Anda yang sedang isolasi mandiri cepat sehat, cepat sembuh, cepat segar, cepat bugar. Terima kasih.